Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kita harus tetap waspada terhadap pandemi COVID-19 ini yang sampai saat ini belum berakhir, dengan berusaha dengan berikhtiar dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kali ini, sebelum kita membahas jauh mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka yang pertama dan utama kita tunjukkan mengenai peta konsep atau materi yang akan disajikan pada bab berikut ini. Yang mana peta materi pada bab atau KD 3.4 ini adalah yang pertama itu menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian yang kedua, kita nanti akan membahas kedudukan warga negara, penduduk, dan kebebasan beragama. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu ada 3 materi atau submateri dalam bab ini. Karena ada 3 ini, maka nanti akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Menjadi 3 pertemuan. Oke. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pertemuan pertama, maka tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari atau memahami daripada pembelajaran tutorial kali ini, Anda bisa mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menunjukkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai setelah Anda mempelajari atau mengamati daripada video pembelajaran ini. Oke, langsung saja mengenai mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai yang pertama, yaitu kita berpedoman pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi untuk
mengidentifikasi, meneliti lebih lanjut mengenai negara kita, yang mana negara kita itu adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Maksudnya negara kita itu terdiri dari beberapa pulau, tidak satu pulau, tapi terdiri dari beberapa pulau. Yang mana tentunya antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dibatasi dengan lautan. Seandainya batas lautan itu dengan negara lain, bagaimana? Nanti kita terangkan pada berikutnya. Oke, bagaimana batas-batasnya mengenai laut ini? Kita lihat berdasarkan hukum laut internasional. Yang pertama, yaitu ada istilah zona laut teritorial. Artinya wilayah laut teritorial, masih wilayah negara kita penuh. Yaitu batas laut yang diumpamakan dengan garis khayal. Garis khayal, maksudnya garis khayal itu tidak ada di laut sana, garisnya itu tidak ada. Cuma diperkirakan berjarak yaitu 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 12 mil jaraknya. Itu artinya apa? Itu masih penuh menjadi wilayah negara kita, mengarah ke tengah laut atau laut lepas sana. Kemudian yang kedua ada istilah zona landas kontinen. Zona landas kontinen ialah dasar laut secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau sebuah benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter dalamnya. Maka di sini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu kontinen Asia atau benua Asia dan landasan kontinen Australia. Artinya lautan antara Indonesia dengan Australia atau dengan Asia, Malaysia itu sangat dangkal. Ini sangat menguntungkan bagi negara kita. Kemudian yang ketiga ada istilah zona ekonomi eksklusif, yaitu adalah jalur laut selebar 200 mil. Kalau tadi 12 mil itu jelas wilayah Indonesia. Di sini ada tambahan lagi 200 mil ke arah laut terbuka atau laut lepas. Diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Artinya negara kita, negara Indonesia, kalau masih di dalam atau kurang dari 200 mil, kita mempunyai hak penuh untuk mengeksploitasi atau menggunakan atau memanfaatkan daripada lautan tersebut. Misalnya kita membudidayakan ikannya atau menjaga lautnya, itu adalah batasnya 200 mil. Kita lihat lebih jelasnya. Perhatikan di sini ada gambarnya. Kita lihat. Ya, ini seandainya ini adalah sebuah pulau dan pulau ini masuk negara Indonesia, maka dengan jarak 200 mil, 200 mil, maka ini sampai sini itu adalah masih kuasa penuh negara Indonesia. Kemudian ada di sini zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil adalah jarak dari bibir pantai sampai tengah laut 200 mil. Maka seperti saya katakan tadi di awal, ini masih mempunyai hak atau wewenang negara kita untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan daripada hasil laut
tersebut. Misalkan mengenai ikannya boleh kita jaring atau kita apakan, atau bahkan di dalam atau di dasar laut tadi ada sumber minyak, maka masih boleh kita menggunakan itu. Tapi kalau lebih dari 200 mil, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Atau dikatakan di sini adalah laut bebas. Laut bebas ya terserah negara mana. Itu di sini. Kalau di sini masuk sini, maka perahu asing atau kapal asing harus izin. Kalau nggak izin ya kita tangkap. Seperti di berita-berita televisi, dulu banyak kapal asing yang mencuri ikan, itu masuk sini, yaitu masuk daerah kurang dari 200 mil di wilayah Indonesia. Nah gitu. Oke, selanjutnya kita mengidentifikasi mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia. Yang mana kalau kita melihat peta, Anda tentunya sudah hafal mengenai peta Indonesia. Nah itu yang sebelah utara, kalau dalam peta itu utara itu atas, ya kan? Itu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, baik berbentuk darat dan juga berbentuk laut. Nah, jadi kalau laut Malaysia juga ikut, tapi darat itu di mana? Di Pulau Kalimantan, itu ada berbatasan dengan Malaysia. Kemudian yang merupakan batas laut itu adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Itu berbatasan dengan laut di bagian utara. Kemudian di bagian barat itu sebelah kiri berbatasan dengan India. Jauh tapi berbatasan dengan laut. Jadi karena jauh, mungkin antara Indonesia 200 mil itu belum ke India. Begitu juga India 200 mil belum ke Indonesia. Maka di tengah itu atau di antara itu ada yang namanya laut bebas tadi. Kemudian sebelah timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, baik darat maupun laut. Sedangkan yang bagian selatan berbatasan dengan Australia. Ya, tentunya sekarang ada negara baru atau pecahan dari Indonesia yaitu Timur Leste. Itu berbatasan dengan darat, dengan NTT atau Nusa Tenggara Timur. Itu berbatasan. Di pulau mana? Di Pulau Timor. Jadi ini bisa Anda pahami. Nah, seandainya Pak terlalu cepat, oke, karena ini di video, Anda juga bisa tentunya mengulang-ulang kembali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Dan tentunya tidak menampik kemungkinan Anda boleh atau bisa mempelajari dari video yang lain, tentunya yang relevan. Mungkin kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.